lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Zekaria, seorang anak lelaki yang sedang berjalan melewati tetangga sebelah rumahnya, kaget melihat cairan merah di pintu yang terbuka sebagian. Penasaran, dia mengintip lewat jendela kaca. Betapa terkejutnya melihat tetangga yang sangat dikenalnya tergeletak tak bernyawa, dengan cairan merah berceceran di mana-mana dan sebagian mengenangi tubuhnya. Dengan ketakutan, dia segera berlari menemui ibunya, Melissa Hughes. Begitu diberitahu, Melissa menelpon 911. Polisi segera meluncur ke TKP. Korban adalah John Yelenick, seorang dokter gigi berusia 39 tahun. Di TKP terlihat cairan merah di mana-mana, di jendela, lantai rumah, sofa, pintu. Korban juga mendapat beberapa luka. Yang paling parah bagian leher yang menembus telinga. Kelihatan korban berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, namun pelaku nampaknya lebih kuat dan pelakunya sangat keji. Diduga pelaku mengenal korban karena tidak ada kerusakan pintu. John Yelenick pindah ke Blairsville karena pada saat itu sedang mengurus proses perceraian dengan istrinya. Hubungan John dengan istrinya Michelle tidak baik, sehingga tidak mungkin untuk tinggal satu rumah, dan ia memilih pindah ke kota asalnya, Blairsville. Peristiwa tragis itu sangat mengguncang masyarakat Blairsville. Betapa tidak, selama ini wilayah itu aman dan tingkat kejahatan sangat rendah. Detektif Janelle Liddick ditunjuk memimpin investigasi kasus tersebut karena ini kasus berat, yakni penghilangan nyawa yang baru pertama ditangani. Ia meminta bantuan FBI untuk datang ke TKP dan melakukan penyelidikan. Sayangnya pelaku sangat mahir dan tahu bagaimana suatu investigasi dilakukan sehingga ia dapat menyembunyikan jejaknya, termasuk sidik jari. Tidak ada satupun sidik jari ditemukan atau alat yang digunakan untuk menghabisi korban. Namun ada jejak sepatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk dengan mencari siapa pemilik sepatu itu. Detektif mulai menyelidiki kasus tersebut dengan menginterview tetangga korban. Semua tetangga mengatakan korban orang yang baik, ramah, suka menolong orang lain, juga seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya yang didapat dari pernikahannya dengan Michelle. Ada seorang tetangga memberi kesaksian bahwa pada malam kejadian ia mendengar dua pria bertengkar cukup keras. Tetangga itu curiga John bertengkar dengan Tom Hughes, suami Melissa Hughes, yang dikenal berteman akrab dengan korban. Setelah diselidiki, ternyata di laci lemari korban ditemukan cek sebesar $14.000 atau sekitar 200 juta rupiah yang diberikan Tom Hughes untuk korban, dan ini menjadi bukti kuat untuk mencurigai Tom. Tom Hughes pun diinterogasi dan ditahan. Meskipun Melissa sudah membantu menjelaskan bahwa John meminjamkan uang kepada suaminya $15.000 karena mereka akan membuka toko roti. Tapi tiba-tiba diminta kembali karena korban membutuhkannya untuk membayar pajak. Karena tidak punya uang cash, Tom membayar dalam bentuk cek. Sayangnya detektif tidak percaya dengan keterangan itu. Tom Hughes pun menjadi tersangka utama. Menghadapi kenyataan pahit itu, Melissa, istri Tom, stres berat. Dalam keadaan putus asa, temannya menyarankan untuk menghubungi paranormal, dua bersaudara yang bernama Jean dan Susan Vincent, untuk membantu menemukan pelaku. Jean dan Susan adalah kakak beradik. Dua bersaudara itu selalu bekerja sama dalam melakukan penerawangan. Susan akan melihat korban yang sudah meninggal dan apa yang terjadi padanya, sedangkan Jean akan mendapat informasi lewat suara. Begitu Melissa datang, Susan berkata, "Wah, anakmu laki-laki menemukan korban tidak bernyawa dan suamimu menjadi tersangka." Tentu saja Melissa kaget dan takjub karena dia belum memberi informasi apapun. Lalu Melissa bertanya, "Siapa pelakunya?" "Pelakunya seorang polisi," katanya. Namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mereka harus datang ke TKP.
Setelah mendapat izin dari saudara John, mereka pun masuk ke rumah korban. Di sana Susan dan Jean mendapat beberapa penglihatan. Mereka melihat sebuah lencana polisi, maka mereka yakin bahwa pelaku adalah seorang anggota polisi. Dia pernah bekerja di dinas militer sebelumnya. Ciri-cirinya orang tersebut berkulit putih, badan cukup kekar, warna rambut merah, usia kurang lebih sama dengan korban. Pelaku datang dengan mobil SUV warna merah marun dan mengenakan sepasang sepatu mahal. Begitu mendapat penjelasan tersebut, Melissa langsung tahu siapa yang mereka maksud. Orang itu adalah Kevin Foley, seorang polisi yang bertugas di Pennsylvania dan sudah 2 tahun menjadi kekasih Michelle. Michelle, istri John, sudah menjalin hubungan dengan Kevin walaupun statusnya masih istri John. Itulah mengapa selalu terjadi percekcokan dalam rumah tangga mereka, hingga John memutuskan untuk bercerai dan kembali ke Bearsville. Kevin sering ke rumah John dengan mobil SUV warna merah marun untuk mengurus proses perceraian Michelle dan John. Kadang sendiri, kadang bersama Michelle. Sementara itu hasil investigasi ukuran jejak sepatu di TKP menunjukkan bahwa bukan Tom Hughes pelakunya. Karena kaki Tom Hughes ukurannya lebih besar, dia pun dibebaskan. Dan Melissa sangat lega. Namun Melissa tetap ingin membantu polisi menangkap pelaku. Karena itu Melissa meminta detektif untuk menemui 2 bersaudara tersebut. Namun detektif belum bersedia. Dia justru bersikap skeptis. Meskipun skeptis, diam-diam detektif tetap menyelidiki latar belakang Kevin Foley dari arsip yang tersimpan di kepolisian. Ketika membuka file, ternyata benar bahwa Kevin pernah berdinas di militer sebelum menjadi polisi. Detektif mulai kagum dengan penglihatan kedua paranormal itu. Detektif juga mengecek mobil yang dipakai Kevin. Ternyata benar SUV warna merah marun. Akhirnya detektif mulai percaya dengan penglihatan 2 bersaudara itu. 4 bulan kemudian, detektif bersedia bertemu dengan Jean dan Susan di TKP untuk mengetahui kejadiannya lebih detail. Sampai di TKP, mereka berdua mulai menerawang. Susan mengatakan bahwa pelaku masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci sekitar pukul 1 pagi. Pelaku sudah sangat mengetahui kondisi rumah korban. Tiba-tiba John muncul lagi dan berteriak, minta Jean memperhatikan jejak sepatu dan bagian kuku yang ada pada jarinya. Apa yang dilihatnya langsung disampaikan ke detektif. Dia langsung memberitahu detektif bahwa pelaku memakai sepatu mahal dengan ukuran 10. DNA-nya ada di dalam kuku korban. Tentu saja detektif terheran-heran. Memang jejak sepatu dan DNA pelaku merupakan bukti yang belum terpecahkan sampai saat itu. Penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan. Didapat bukti dari CCTV bahwa Kevin melewati Blairsville dekat dengan jam kejadian, meski dia tidak memiliki kepentingan di kota itu. Dengan bukti yang sudah terkumpul, Kevin pun diinterogasi, tapi dia bungkam dan marah, sangat tidak kooperatif, malah menyuruh penyidik bicara kepada pengacaranya. Kepolisian pun mengalami kesulitan, akhirnya meminta bantuan kepada Departemen Kepolisian Pusat agar memiliki otoritas lebih. Maka dibentuk divisi penyidik khusus yang dipimpin oleh Anthony Krestik. Penyelidikan pun dilanjutkan di bawah komando Anthony. Pertama mencari pemilik sepatu dari bukti jejaknya. Hasil penyelidikan, jejak sepatu itu berasal dari sepatu gel grit size 10. Sepatu dengan brand bagus dan harga mahal, namun di wilayah Blairsville sendiri ada 25.000 orang yang sudah membeli sepatu itu. Untuk polisi diberikan diskon khusus 25%. Detektif pun mendatangi toko sepatu dan menanyakan siapa saja polisi yang sudah membeli sepatu tersebut, karena identitasnya pasti ditulis sebagai bukti yang harus dimiliki toko bahwa diskon telah diberikan. Dan ternyata Kevin membeli sepatu tersebut dengan nomor 10. Semua bukti itu belum cukup menyeret ke pengadilan.
Bukti yang paling kuat adalah DNA yang membuktikan telah terjadi pergumulan sengit antara pelaku dan korban. Dan setelah dicocokkan, benar DNA yang ada di kuku korban adalah milik Kevin. Kevin Foley ditangkap 17 bulan setelah tragedi tersebut. Kasusnya mulai disidangkan. Dalam sidang terbukti bahwa Michelle sering memprovokasi Kevin dan bilang kepadanya bahwa John sering melakukan kekerasan kepada anaknya. Hal ini dibenarkan dengan pernah adanya sidang atas tuduhan Michelle terhadap John dan ternyata tuduhannya tidak terbukti. Motif Michelle sesungguhnya adalah ingin menguasai harta bersama. Akhirnya Kevin dinyatakan bersalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan dituntut hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, meskipun dia tetap bungkam. Begitu mendengar keputusan hakim, kakak perempuan John menangis bahagia sambil berkata, "Inilah malam terindah untuk John. Adikku akhirnya mendapat keadilan. John adalah orang yang sangat baik. Kebaikan hatinya seperti malaikat." Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.